Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali di Reborn Sundanime Channel. Hari ini hari Senin, ini waktunya bagi Mimin buat bahas alur cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 42. Sebelum kepada pembahasan, tak bosan Mimin ingetin buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya guys, biar nanti dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Awal cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 42 memperlihatkan setelah Mas menancapkan kedua kakinya ke lantai karena tak mau dibawa pergi anggota Visioner Suci, Orter kemudian berkata, "Kau ini masih anak-anak, kau kira itu akan berhasil?" Nah, karena Mas tetap menolak dibawa, lalu Orter yang tadinya berada di depan Mas tiba-tiba dalam sekejap mata berpindah posisi tepat ke belakang tubuh Mas sembari mengacungkan tongkatnya ke wajah Mas. Dan tak lama, Orter juga menggunakan sihir pasirnya untuk mencoba menghancurkan wajah polos Mas. Namun ketika sihir pasirnya beberapa senti lagi mengenai wajah Mas, tiba-tiba dari arah belakang Ryo menodongkan tongkat sihirnya ke kepala Orter sembari berkata, "Tunggu, kau bilang itu sudah kesepakatan, tapi kau belum mendengar pendapatku, apa kau mau mendengarnya?" Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan Orter nampak seketika lompat menjauhi Mas dikarenakan sebuah pedang besar tiba-tiba muncul begitu saja dan jatuh tepat di posisi dirinya berdiri. Nah, munculnya pedang besar tersebut ternyata berasal dari sihir kakaknya Vin Ames yang baru saja tiba bersama Tuan Walberg yang merupakan kepala sekolah Akademi Sihir Eastern. Tujuan kedatangan orang tua tersebut ke ruang sidang ini adalah untuk meminta menunda hukuman Mas pada para Visioner Suci. Ia pun menjelaskan bahwa Innocent Zero pertama kalinya mengirim pembawa pesan seperti ini. Ada kemungkinan besar Mas akan menuntun mereka pada organisasi itu. Jadi menurutnya, mereka tak bisa kehilangan momen itu karena hal ini. Lalu ketika Tuan Walberg mencoba melindungi sementara Mas dari hukuman yang akan ia terima, Mas malah dengan polosnya berkata, kepala sekolah itu ternyata orang yang penting ya." Mendengar hal tersebut, sontak Ryo pun berkata, "Kok pasti bercanda?" Lalu sang Visioner Suci dengan julukan tongkat cahaya ini pun menjelaskan secara detail latar belakang dari kepala sekolah Sihir Eastern kepada Mas. Ia pun berkata bahwa Tuan Walberg dulunya seorang Visioner Suci juga. Saat dia masih muda, dialah satu-satunya yang bertahan melawan Innocent Zero. Beliau merupakan legenda yang hidup dan Ryo sangat menghormati Tuan Walberg karena dirinya pun nantinya yang akan segera menjadi penyihir tertinggi di dunia. Di sisi lain, setelah dirinya mendengar upaya dari orang paling berpengaruh yang ingin melindungi orang seperti Mas dengan semua penjelasan-penjelasannya, akan tetapi hal tersebut masih belum bisa diterima oleh Orter. Menurutnya, peraturan mewajibkan ini. Hal ini tak bisa diganggu hanya karena interpretasi individual. Karena penjelasannya masih belum bisa diterima, jadinya agar para Visioner Suci menunda hukuman pada Mas, sang kepala sekolah pun lalu melepaskan penutup rambutnya sembari membungkukkan badannya. Ia pun kemudian berkata, memang benar dia tidak bisa memakai sihir. Dia agak kasar dan juga tidak begitu cerdas. Namun, dia memiliki anugerah yang spesial. Itu adalah kekuatan untuk menggerakkan hati. Kepala sekolah pun juga ingin agar pandangan dunia ini harus berubah dan ia yakin itu membutuhkan seseorang seperti Mas. Ia pun mengaku tak sependapat dengan pemahaman memperlakukan mereka yang tanpa sihir seperti spesies yang lebih rendah, karena menurutnya itu tidak adil. Dan pada intinya, Tuan Walberg mempunyai tujuan membentuk ulang dunia. Karena selama ini dia merasa kalau dunia ini tidak adil dan juga salah. Setelah kepala sekolah melakukan sesuatu yang mungkin bisa dibilang tidak sepatutnya ia lakukan hanya demi orang seperti Mas, kemudian giliran kakak Vin lah yang memohon sembari berlutut kepada Orter. Ia berkata bahwa dirinya juga setuju dengan kepala sekolah. Menurutnya, Mas juga sudah membuktikan dirinya layak mereka percayai. Ketika melihat kakak Vin berlutut sembari memohon agar Mas tidak dihukum, sontak kini bukan hanya Orter saja, namun para visioner lain pun meresponnya. Mereka masih belum bisa menerima apa yang diutarakan olehnya.
Harus diakui guys, memang benar Mas ini memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati. Terbukti selain kepala sekolah dan kakaknya Vin Ames, bahkan sekarang si hakim berkepala pelontos yang sebelumnya ingin menjatuhi hukuman pada Mas pun malah berbalik ingin melindunginya. Sang hakim pun berkata bahwa awalnya dirinya pun berpikir sama seperti Orter. Mereka yang tanpa sihir memang harus dimusnahkan. Kekuatan kita adalah anugerah spesial dari Yang Kuasa. Mereka yang tak memilikinya sudah ditakdirkan untuk dikucilkan. Mereka tak memenuhi standar manusia, namun dia yang tanpa sihir itu sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi, dengan semua hal yang sudah terjadi sebelumnya kepada sang hakim, ia pun memutuskan untuk penangguhan akan Mas. Sang hakim pun takkan mencabut keputusannya tersebut walaupun nantinya dia dipecat dari posisinya, bahkan ia juga rela dihukum sesuka hati oleh para visioner suci. Setelah sang hakim mengambil keputusan tersebut, para visioner pun sepertinya mau tak mau harus menerimanya juga. Tapi, para visioner terutama Orter memberikan syarat kepada Mas bahwa Mas harus bertindak di bawah pengawasan langsung dari mereka sebagai alat melawan Innocent Zero. Dan dia harus membuktikan kalau dirinya itu cukup kuat. Minimal, dia harus menjadi kandidat visioner suci tahun ini. Kalau Mas gagal, dia akan dieksekusi. Mendengar syarat penangguhan itu, Mas pun tidak masalah dan menyetujuinya. Ia pun berkata, jika aku mau memenuhi keinginan kepala sekolah dan hidup dengan damai bersama yang lainnya, itu saja takkan cukup. Kemudian Mas memukul lantai yang dipijak menggunakan tinjunya. Pukulannya tersebut mengakibatkan guncangan yang cukup hebat. Jadi, Mas juga dengan tinjunya akan menghajar Innocent Zero itu. Di akhir panel, diperlihatkan di suatu tempat, tepatnya di markas Innocent Zero, seseorang yang masih belum diperlihatkan identitasnya nampak terbangun dari kursi singgasananya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan Masal Magic and Muscle manga chapter 42. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.